Halo Sobat Tech, balik lagi di channel YouTube-nya Tech ID. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal membahas sebuah smartphone terbaru dari Poco, yakni Poco F5. Ada banyak keunggulan yang dibawa oleh smartphone yang satu ini, tapi yang paling menarik perhatian kami adalah kehadiran prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ya benar sekali, ini merupakan salah satu smartphone pertama yang menggunakan prosesor tersebut di dunia. Nah, bagaimana sih performa dan pengalaman kami dalam menggunakan smartphone yang satu ini? Kalau kalian penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Untuk unit Poco F5 yang saya akan review kali ini adalah berwarna putih. Smartphone ini memiliki corak menarik bernama Ice Flake Texture. Asiknya lagi nih, smartphone ini punya sertifikasi IP53, jadi anti cipratan air dan juga debu. Ketiga kamera belakang Poco F5 meliputi kamera utama 64 megapiksel yang disertai dengan OIS, kamera ultra lebar 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Layar smartphone ini juga sudah menggunakan panel AMOLED sebesar 6,67 inci yang dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Resolusinya sudah Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Di bagian atas layar ada punch hole kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Poco F5 juga dilengkapi dengan port audio 3,5 mm untuk mendengarkan musik melalui earphone standar. Sebagai informasi, fitur ini tidak ada pada ponsel Poco seri F sebelumnya, yaitu Poco F4. Smartphone ini juga hadir dengan dua speaker, jadi smartphone ini dapat menampilkan suara yang surround. Dan saat kami tes nih menggunakan film dan game, suaranya cukup imersif dan juga lantang. Jadi kalian tidak perlu lagi nih menggunakan earphone untuk menikmati multimedia atau bermain game. Nah, sebelum membahas hal yang lain, saya bakal membahas kameranya terlebih dahulu. Untuk AI-nya sendiri, di kamera utamanya sangat responsif ketika mendeteksi subjek yang akan difoto. Dengan demikian, warna yang dihasilkan terlihat cerah tanpa ada gangguan oversaturated, terutama nih pada bagian hijau daun. Tekstur pada gedung terlihat sangat jelas beserta jendelanya. Namun, jika diperhatikan dengan jeli, ada sedikit gangguan overexposure pada langit sebelah kanan atas. Meski demikian, hasil dari kamera utama Poco F5 secara keseluruhan menampilkan gambar yang baik. Setelah kamera utama, saya beralih ke kamera ultra lebar. Warna yang dihasilkannya hampir sama cerahnya seperti ketika saya memotret menggunakan kamera utama. Detail yang diberikan terlihat cukup bagus, meski pada daun pada pohon sebelah kanan seharusnya lebih tajam lagi. Pada beberapa kesempatan, saya merasakan ada sedikit gangguan shutter lag pada kamera ultra lebar. Terlepas dari itu, kamera ultra lebar Poco F5 masih layak untuk diandalkan. Untuk mode HDR, hasilnya sangat memuaskan. Sinar matahari tidak mendominasi bagian langit sehingga tidak terjadi overexposure. Di sisi lain, tanaman di bagian bawah masih terlihat hijau cerah tanpa gangguan underexposure. Intinya, kamu tidak perlu takut memotret saat membelakangi cahaya matahari. Salah satu dari 3 kamera belakang Poco F5 adalah kamera makro. Kamera ini berguna untuk mengambil subjek dari jarak dekat dengan tetap mempertahankan fokus. Hasil fotonya memiliki detail yang cukup bagus sehingga tekstur subjek terlihat jelas. Warna yang dihasilkan pun tidak banyak bergeser dari aslinya. Terdapat mode portrait pada menu kamera Poco F5. Ini memungkinkan kamu menghasilkan foto dengan efek bokeh dari aperture digital. Saya sangat menyukai bagian kamera ponsel ini karena bisa memisahkan antara subjek dan latar belakang sehingga tampil alami. Kamu juga dapat mengatur aperture di bagian galeri saat foto telah tersimpan. Salah satu fitur yang ada di kamera Poco F5 adalah in-sensor zoom. Untuk pencobanya, pertama saya melakukan zoom 2 kali. Meskipun ini adalah perbesaran secara digital, tetapi hasil yang diberikan tetap mirip dengan zoom optik. Warna dan detail masih terlihat sangat rapi. Pemotretan zoom maksimal adalah 10 kali. Pada tingkatan pembesaran ini, sudah terlihat ketajaman menurun cukup drastis. Warna pada daun sudah tidak secerah ketika diambil menggunakan tanpa zoom. Namun, tulisan yang saya foto masih terlihat sangat jelas walau diambil dari jarak jauh. Kamera depan Poco F5 memiliki sensor 16 megapiksel. Hasilnya sangat baik ketika memotret membelakangi cahaya matahari. Wajah subjek tidak mengalami underexposure, begitu juga dengan latar belakangnya. Kamera depan ini juga dapat memotret dengan efek bokeh. Jika kamu gemar merekam menggunakan smartphone tapi tidak mau repot untuk menggunakan gimbal, mungkin Poco F5 bisa menjadi salah satu solusinya. Pasalnya, stabilisasi video yang diberikan cukup stabil meski tangan saya bergetar selama merekam saat mengendarai sepeda motor. Namun stabilisasinya akan menampilkan sedikit gangguan jitter jika tangan terlalu bergetar. Contohnya ketika merekam sambil berlari. Kualitas kamera utama ketika digunakan untuk memotret malam hari menampilkan hasil yang memuaskan. Meski ada beberapa gangguan flare di bagian atas, tetapi hasil yang diberikannya terlihat sangat terang. Selain itu, tekstur pada wahana permainan terlihat sangat jelas. Untuk kamera ultra lebar pada malam hari, meski hasilnya tidak sebagus kamera utama, tetapi masih menampilkan foto yang terang. Gangguan noise hanya terlihat pada bagian langit. Meski ada beberapa gangguan blooming pada lampu, warna pada area permainan terlihat baik beserta detailnya. Kamera depan Poco F5 memiliki kualitas yang lumayan bagus ketika memotret pada malam hari. Meski ada gangguan noise, tetapi tidak terlalu mengganggu dan foto masih terlihat terang.
Warna lampu arena permainan terlihat jelas tanpa ada gangguan blooming. Salah satu fitur kamera yang sangat saya suka pada smartphone terbaru ini adalah mode long exposure. Fitur ini memungkinkan kita memotret menggunakan exposure panjang untuk menciptakan kreativitas dalam fotografi. Ini adalah contoh pemotretan menggunakan long exposure. Kualitas perekaman video menggunakan kamera Poco F5 pada malam hari menyajikan hasil yang terang. Tidak ada gangguan blooming yang tampak di sepanjang video, sehingga detailnya terlihat cukup baik. Namun sayangnya ada sedikit flare, meskipun saya sudah berkali-kali membersihkan lensa kamera. Kabar baiknya adalah frame rate yang ditampilkan sangat stabil dari awal hingga akhir. Nah, setelah membahas kamera, kami bakal membahas soal performanya. Seperti yang sudah saya bilang tadi nih di awal, smartphone yang satu ini menggunakan prosesor terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 7 Plus Gen 2. Dan untuk masalah RAM dan penyimpanannya, unit yang saya uji kali ini memiliki RAM 12GB dan penyimpanannya 256GB. Tapi nih kalau misalnya kalian merasa kurang nih dengan RAM 12GB, jangan khawatir soalnya ada fitur expansion RAM sehingga smartphone yang satu ini bisa memiliki RAM hingga 19GB. Lalu bagaimana dengan performanya? Yuk kita lihat. Pertama-tama saya akan menjalankan 3D Mark. Pada percobaan slingshot, Poco F5 memiliki nilai maksimal atau max out. Sedangkan pada pengujian slingshot unlimited, ponsel tersebut berhasil mengumpulkan skor sebanyak 12.305 poin. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited, Poco F5 memiliki nilai 10.431 poin. Sebagai perbandingan, nilai-nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendahulunya yakni Poco F4. Selanjutnya, saya menjalankan benchmark PC Mark. Poco F5 berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 13.825 poin. Sekali lagi, nilai ini cukup jauh di atas nilai Poco F4 yang mengusung prosesor Snapdragon 870 serta dipadukan dengan RAM 8GB. Agar dapat mengetahui performa storage Poco F5, saya menjalankan PC Mark Storage. Hasilnya, Poco F5 memiliki skor keseluruhan sebanyak 18.111 poin, sedangkan skor Poco F4 agak jauh di atasnya dengan 22.934 poin. Supaya dapat mengetahui performa mentah dari Poco F5, saya menjalankan benchmark Geekbench. Skor yang didapatkan adalah sebanyak 1.618 poin untuk single core dan 4.237 poin untuk multicore. Sebagai acuan, Poco F4 memiliki skor 997 poin untuk single core dan 3.116 poin untuk multicore. Nah, untuk baterai sendiri, Poco F5 ini memiliki baterai sebesar 5.000 mAh. Saat kami melakukan pengujian nih, dengan melakukan perekaman selama 1,5 jam, itu berkurang 20%. Dan saat kami melakukan pengujian nih, melakukan streaming video selama 1 jam 40 menit, itu baterainya berkurang hanya 9%. Dan saat kami melakukan pengujian menggunakan PC Mark Battery Life, ini baterainya bisa bertahan hingga 15 jam 20 menit. Gimana? Cukup lama kan? Untuk pengisian dayanya sendiri, Poco F5 memiliki charger 67 watt. Saat kami uji, dari keadaan kosong, baterainya terisi sebanyak 27% untuk pengisian daya selama 10 menit. Untuk pengisian 30 menit, baterainya terisi 77%. Nah, untuk mengisi baterainya sampai 100% hanya dalam durasi pengisian 47 menit saja nih, sahabat tech. Nah, itu tadi pengalaman kami menggunakan Poco F5. Ada beberapa hal nih yang kami sangat suka dari smartphone yang satu ini, yakni penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Selain itu, ada 3 kamera yang memiliki hasil kamera yang sangat baik. Gak ketinggalan nih, terdapat juga baterai 5.000 mAh yang memiliki ketahanan baterai yang cukup baik. Gimana sahabat tech, kalian tertarik nggak untuk membeli smartphone yang satu ini? Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.